Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Wahidin akan mengantarkan mata kuliah sosiologi, khususnya materi tentang paradigma dalam sosiologi. Baik, untuk itu kita lihat deskripsi mata kuliah kita. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan paradigma sosiologi? Kemudian yang kedua, apa sebab timbulnya paradigma dalam sosiologi? Dan yang ketiga, bagaimana hubungan antara paradigma yang satu dengan paradigma yang lain? Saya kira tiga hal ini merupakan tujuan pembelajaran juga pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mencapai tujuan pembelajaran kita. Lanjut, saya akan memulai dengan menjelaskan apa itu paradigma. Kata paradigma sendiri berasal dari abad pertengahan di Inggris yang merupakan kata serapan dari bahasa Latin. Ya, khususnya pada tahun 1483. Paradigma berarti suatu model atau pola. Jadi paradigma itu adalah suatu model atau pola. Bahasa Yunani, paradigma mengatakan bahwa paradigma itu membandingkan atau bersebelahan dari kata para, ya, dan memperlihatkan atau dek. Jadi kalau kita sambungkan kata ini, maka paradigma itu adalah memperlihatkan perbandingan, ya, atau memperlihatkan bersebelahannya. Nah, untuk memahami ini, maka kita akan melihat suatu permainan. Saya akan memberikan kalian permainan melalui gambar. Ini ada gambar, coba perhatikan. Ini gambar apa? Ini adalah gambar wajah seseorang. Kalau kita lihat gambarnya, kulitnya sudah mengkerut, wajahnya sudah mengkerut, nampak tua. Itu adalah cara pandang kita melihat atau pola kita melihat. Bagaimana kalau kita melihat sisi lainnya dari gambar ini? Apa yang terjadi? Kita putar ya. Nah, ternyata gambar yang mengkerut tadi, wajah mengkerut tadi, adalah seorang ratu, princess yang wajahnya kelihatan cantik. Jadi ada dua nampak sudut pandang kita berbeda melihatnya. Sebelum kita melihatnya dan setelah kita melihatnya. Atau gambar yang terbalik tadi kemudian kita balik akan nampak berbeda. Saya ulangi. Ini adalah gambar tadi, seorang princess, kemudian kita balik. Nah, kelihatan menjadi tua. Itulah sebenarnya paradigma. Saya akan memperlihatkan atau menjelaskan paradigma menurut Wikipedia. Wikipedia ini merupakan referensi bagi kaum intelektual dan banyak materi yang saya pikir bisa dijadikan referensi. Paradigma dalam disiplin ilmu intelektual adalah cara pandang, sama ketika kita melihat tadi gambar itu. Cara pandang. Cara pandang siapa? Cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhi dalam berpikir, ya, bersikap,
dan bertingkah laku. Jadi pada saat kita lihat gambar tadi mempengaruhi pikiran kita. Gambar tadi sebelum dibalik, pikiran kita bahwa wajah orang itu nampak kelihatan tua. Nah, setelah kita balik ternyata gambar itu adalah wajah seorang ratu. Itu mempengaruhi cara berpikir kita. Dari sudut pandang kita melihat, termasuk sikap, ya. Tentu dengan ada penglihatan seperti itu, maka sikap kita terhadap orang tua dengan seorang ratu kan akan berbeda nantinya. Termasuk juga tingkah laku kita akan berbeda. Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, bukan hanya cara pandang tetapi asumsi atau konsep atau nilai atau praktik yang diterapkan memandang suatu realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya dalam disiplin intelektual. Itu menurut Wikipedia. Kemudian pengertian paradigma sosiologi sebagai suatu konsep. Istilah paradigma pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Kuhn. Jadi paradigma sosiologi, ya, dapat dijelaskan bahwa suatu konsep diperkenalkan oleh Thomas Kuhn dalam karyanya The Structure of Scientific Revolution. Sebagaimana diketahui, karya Thomas Kuhn menempati posisi sentral di tengah-tengah perkembangan sosiologi selama lebih 2 dekade terakhir ini. Jadi paradigma ini sangat menarik untuk kita ketahui karena sangat mempengaruhi, ya, cara berpikir kita. Nah, sebab itu melalui karya Kuhn menawarkan suatu cara bermanfaat terhadap para sosiolog dalam mempelajari disiplin ilmu mereka. Menurut Kuhn, paradigma didefinisikan sebagai cara pandang atau kacamata. Cara pandang ini kalau dalam ruangan kita bisa melihat ada berapa cara pandang. Kita memandang dari sisi kiri atau kita memandang sisi kanan. Bisa juga kita memandang dari sisi belakang atau sisi depan. Ya. Misalnya kita melihat mobil misalnya. Beda cara memandang kita dari depan dengan cara kita memandang dari belakang. Itu akan terlihat berbeda. Itu yang dimaksud dengan cara pandang atau kacamata. Tapi menurut Fakih, paradigma diartikan sebagai suatu kerangka referensi atau pandangan dunia menjadi dasar pijakan suatu teori. Jadi menurut Fakih ini nama lengkapnya Mansur Fakih. Paradigma itu adalah pijakan suatu teori. Jadi kaum intelektual perlu memiliki suatu teori. Teori itulah yang kemudian menjadi pijakan. Selain itu dapat diartikan sebagai konstelasi teori, pertanyaan, bisa juga dikatakan pendekatan, serta prosedur yang digunakan oleh satu nilai dan tema pikiran. Itu menurut Fakih. Kemudian menurut Robert, paradigma merupakan kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir. Saya ingin jelaskan di sini bahwa yang dimaksud dengan Robert kumpulan tata nilai, ketika Anda melihat seseorang, tentu
Anda akan memberikan penilaian. Ya, kalau dia orang itu sering berkelakuan baik, maka di kepala kita akan terbentuk tata nilai bahwa dia adalah orang baik. Hari ini dia melakukan kebaikan, besok juga melakukan kebaikan, dan sampai sekarang melakukan kebaikan. Maka kita akan memberikan penilaian atau terkumpul di kepala kita nilai, ya, kumpulan tata nilai bahwa orang itu adalah orang baik. Itu yang dimaksud dengan robat. Untuk apa? Sebagai titik tolak pandangan sehingga membentuk citra subjektif. Itu yang saya katakan tadi. Citra subjektif itu melekat pada seseorang bahwa dia adalah orang baik terhadap realitas sehingga berujung pada ketentuan bagaimana cara menangani realita tersebut. Tentu kalau dia orang baik, ya, maka kita akan berperilaku ingin berteman dengan orang tersebut. Saya kira itu pendapat Robert. Ya. Kemudian bagaimana pendapatnya Rizal? Rizal, paradigma adalah pandangan mendasar para ilmuwan mengenai apa yang menjadi pokok permasalahannya yang seharusnya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu. Jadi pandangan mendasar. Jadi orang itu akan dipengaruhi oleh keilmuannya sehingga dia punya dasar keilmuan memandang sesuatu. Itu menurut Rizal. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa paradigma terletak pada kemampuan membentuk apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat. Cara pandang kita itu dipengaruhi apa yang kita lihat. Kalau orang itu berbuat baik, itu cara kita melihatnya, ya, bahwa dia adalah orang baik. Kemudian bagaimana cara kita melihat sesuatu? Bagaimana Anda melihat kebaikan itu? Apakah kebaikan orang itu Anda lihat dari segi suka menolong misalnya, atau suka membantu, dan lain sebagainya? Bagaimana cara kita melihatnya? Karena orang akan berbeda cara melihatnya. Yang saya katakan tadi, bisa saja Anda melihatnya dari segi perilaku. Ada orang melihat dari segi jabatan. Ada orang melihat dari segi kekayaan. Macam-macam. Jadi tergantung bagaimana cara kita melihatnya. Kemudian apa yang kita anggap masalah dan apa yang kita anggap bermanfaat untuk dipecahkan. Dan yang terakhir, metode apa yang kita gunakan dalam meneliti melakukan kegiatan ilmiah ini. Saya kira paradigma ini dengan saya jelaskan ini mudah-mudahan kalian mengerti yang dimaksud dengan paradigma. Jadi saya ulangi, apa yang kita lihat, bagaimana cara kita melihat, kemudian apa yang kita anggap masalah, apa masalah yang bermanfaat, kemudian metode apa yang kita gunakan. Saya lanjut akan membahas materi selanjutnya, yaitu paradigma sosiologi atau sociological paradigm. Ini menurut Rizal. Ya, kalau kita melihat paradigma sosiologi atau sociological paradigm, ya, menurut Rizal mengenai pembagian paradigma dalam sosiologi, maka ada 3 paradigma yang cukup kuat, yaitu pertama paradigma
fakta sosial, kemudian paradigma definisi sosial, dan yang terakhir paradigma perilaku sosial. Jadi paradigma ini yang akan kita bahas, ya. Ada 3 paradigma. Pertama, paradigma fakta sosial. Apa itu? Paradigma fakta sosial berarti tolak dari Emile Durkheim, yaitu memusatkan perhatian pada struktur makro masyarakat. Jadi Emile Durkheim melihat bahwa fakta sosial ini atau paradigma fakta sosial ini melihat struktur makro masyarakat. Nanti kita akan bahas apa itu struktur makro masyarakat pada pertemuan berikutnya. Kemudian paradigma ini menggunakan teori fungsionalisme struktural dan teori konflik. Ini juga kita akan bahas banyak nanti pada kuliah selanjutnya. Kemudian yang terakhir, metode yang digunakan yaitu interview dan kuesioner dalam penelitian. Itu paradigma fakta sosial. Kemudian paradigma definisi sosial yaitu paradigma yang bertitik tolak dari teori Max Weber, yaitu memusatkan pada aksi atau interaksi sosial. Aksi di sini dimaksud dengan tindakan. Jadi orang bertindak itu yang merupakan landasan dari paradigma definisi sosial yang diterapkan pada proses berpikir sebagai pokok persoalan sosiologi menurut pandangan mereka. Kemudian menggunakan teori aksi, interaksionisme simbolik, dan teori fenomenologi atau etnometodologi. Metode yang digunakan yaitu observasi dalam kegiatan penelitian ini. Jadi untuk melihat aksi dan interaksi ini digunakan metode observasi. Observasi itu kata lainnya pengamatan. Sesuai dengan yang saya jelaskan pertemuan sebelumnya bahwa salah satu ciri sosiologi adalah sosiologi itu bersifat empirisme. Empirisme ini bersifat observasi. Kemudian yang terakhir, paradigma perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial berarti tolak dari pendapatnya Skinner, yaitu memusatkan perhatian pada tingkah laku, perubahan tingkah laku sebagai pokok persoalan sosiologi, menggunakan teori pertukaran serta berkecenderungan untuk menyukai metode eksperimen. Eksperimen itu percobaan, uji coba. Jadi itu 3 paradigma yang ada di sosiologi. Jadi paradigma ini akan mengantarkan kita untuk mengenali sosiologi, dan saya akan jelaskan hubungannya paradigma pada materi-materi selanjutnya. Saya kira singkat saja pembahasan kita pada hari ini. Untuk lebih lengkapnya nanti saya akan berikan materinya untuk lebih lengkapnya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.